mampu comeback setelah kebobolan 2 gol, pertanda AC Milan siap raih Scudetto. Manajer AC Milan Stefano Pioli enggan bicarakan Rossoneri meraih Scudetto di akhir musim nanti. Ia menyebut jalan Milan masih panjang dan mereka harus fokus di setiap laga. Dini hari tadi, AC Milan bertandang ke Stadion Marcantonio Bentegodi. Mereka berhadapan dengan tuan rumah Hellas Verona di pertandingan pekan ke-9 Serie A. Di laga itu, Milan tertinggal 2-0 di babak pertama, namun Il Diavolo Rosso berhasil bangkit dan memegang skor 3-2. Pioli merasa puas dengan kemenangan timnya di laga ini. Ini kemenangan yang sangat penting bagi kami, kata Pioli. Banyak yang mengatakan bahwa kemampuan Milan comeback setelah tertinggal 2 gol menunjukkan mereka siap menjadi kandidat kuat peraih Scudetto. Namun, Pioli menilai terlalu dini menilai timnya sebagai calon juara untuk saat ini. Saya selalu bilang bahwa kami ingin terus kompetitif sampai akhir. Kami akan fokus di satu pertandingan ke pertandingan lain. Kami akan fokus pada hal-hal kecil agar kami bisa mendapatkan hasil yang besar. Pioli pada kesempatan ini juga memberikan kredit kepada para Milanisti. Ia menilai timnya tidak memenangkan pertandingan melawan Hellas Verona tanpa dukungan para loyalitas Milan itu. Para fans kami memberikan energi pada kami di saat-saat yang sulit. Ini akan jadi perjalanan yang panjang bagi kami dan kami harus menemukan konsistensi, ujarnya. Berkat kemenangan ini, posisi Milan di klasemen Serie A berubah. Rossoneri kini memuncaki klasemen sementara Serie A dengan raihan 22 poin. AC Milan bangkit di babak kedua berkat obrolan di ruang ganti. Pasca laga, Oliver Giroud menjelaskan apa yang berubah dari Milan setelah jeda babak. Penyerang asal Prancis tersebut mengungkapkan bahwa olahraga di ruang ganti mempengaruhi permainan Rossoneri di babak kedua. AC Milan disebut membutuhkan lebih banyak karakter di babak kedua. Setelah babak pertama, saya pikir percakapan di ruang ganti menyimpulkan pertandingan belum berakhir dan kami perlu menunjukkan lebih banyak karakter, kata Giroud. Kami membutuhkan waktu untuk masuk ke permainan, termasuk saya sendiri, jadi mungkin saya membutuhkan lebih banyak kebugaran. Yang penting adalah bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan sangat emosional untuk melakukan hal itu di depan para penggemar. Saya sangat senang. Kami lebih bertekad di babak kedua karena sebelum jeda kami kehilangan terlalu banyak duel di lapangan. Mungkin kami perlu lebih agresif dan tim melakukannya dengan sangat baik, ucap Giroud. Adapun tambahan 3 poin di kandang sendiri membuat Milan mengoleksi 22 poin dalam 8 pertandingan di Liga Italia musim ini. Pencapaian tersebut menjadi yang terbaik bagi AC Milan sejak musim 1994-1995. Kemenangan atas Verona juga membuat pasukan Stefano Pioli menguasai puncak klasemen sementara Serie A. Hingga giornata ke-8, Milan menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Liga Italia selain Napoli. AC Milan lagi-lagi jadi korban keputusan buruk wasit. Penalti Hellas Verona kontroversial. Untuk kesekian kalinya di musim ini, AC Milan menjadi korban keputusan buruk wasit di tengah lapangan. Terakhir adalah di pertandingan AC Milan versus Hellas Verona pada Sabtu atau Minggu dini hari waktu Indonesia. AC Milan terkena hukuman penalti saat menumbangkan Hellas Verona 3-2. Koran La Gazzetta dello Sport dalam edisinya tadi pagi mengulas soal insiden kunci yang kontroversial tersebut. Wasit Alessandro Frontera memberikan penalti untuk Hellas Verona setelah melihat ada kontak antara Alessio Romagnoli dengan Nicola Kalinic. Wasit sebenarnya sudah berbicara dengan wasit VAR, namun penalti tetap diberikan, akibatnya bek AC Milan Alessio Romagnoli protes. Koran tersebut melaporkan bahwa Kalinic merentangkan kaki kanannya dan menginjak kaki Romagnoli sebelum terjatuh. Striker Kroasia tersebut memprovokasi insiden sehingga keduanya terjatuh dan wasit mendakwa Romagnoli bersalah. Seharusnya yang bersalah dalam kejadian itu adalah Kalinic karena dia menginjak kaki Romagnoli dan bukan sebaliknya. Sementara mengenai insiden penalti lain, La Gazzetta dello Sport juga memberikan penjelasan detail. Kali ini yang mendapat hadiah penalti adalah AC Milan yakni di menit ke-76. Dalam ulasannya, dilaporkan bahwa pemain Hellas Verona, David Faraoni, mengganjal Samuel Castillo di dalam kotak. Menurut penilaian La Gazzetta, keputusan wasit Alessandro Frontera tepat karena tackle Faraoni mengenai kaki Samuel Castillo dan kakinya tak mengarah ke bola. Beruntung, AC Milan bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Insiden kesalahan wasit ini beberapa kali terjadi pada AC Milan. Yang fatal adalah Liga Champions lawan Atletico Madrid 21 September 2021. Pertandingan AC Milan versus Atletico Madrid berakhir 2-1 untuk Atletico. Milan unggul dulu di menit 20 sebelum disamakan Anthony Griezmann di menit ke-84. Gol kekalahan AC Milan terjadi di menit 90+7 lewat Luis Suarez.
Kontroversi yang merugikan AC Milan sudah dimulai di menit ke-29 ketika Frank Kessie di kartu merah oleh wasit Cunit Cagir. Kessie mendapatkan kartu merah kedua di menit ke-29 setelah sebelumnya di menit 15. Keputusan fatal kedua adalah soal handball di detik-detik akhir. Wasit Cunit Cagir mendakwah Pireka Lulu handball. Namun, dalam tayangan VAR terlihat jelas kalau pemain Atletico Madrid Thomas Lemar lebih dulu menyentuh bola dengan tangannya sebelum membaur tangan bek AC Milan itu. Pelatih AC Milan Stefano Pioli sangat kecewa dengan banyaknya keputusan tak tepat wasit. Saya pikir ini bukan malam terbaiknya, kami sedikit dirugikan. Sayang sekali kami nyaris mendapatkan hasil positif, kata Pioli. AC Milan bernasib sial di matchday 2 Liga Champions. Setan Merah Italia harus kalah 2-1 dari Atletico Madrid dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion San Siro Milan pada Rabu waktu Indonesia Barat. AC Milan sial karena mereka unggul lebih dulu 1-0 di menit 20 lantas bermain dengan 10 orang sejak menit ke-30. Keunggulan 1-0 bertambah hingga periode akhir, namun bencana muncul mulai menit ke-84. Petaka muncul di menit 90+7 setelah mereka kebobolan lewat tendangan penalti. AC Milan memimpin dulu 1-0 berkat gol Rafael Leao. Sepakan kaki kanan Rafael Leao gagal ditahan Jan Oblak. Di menit ke-29, gelandang Frank Kessie mendapat kartu kuning keduanya di pertandingan itu. Kartu kuning pertama didapatnya di menit 15 sehingga dia harus meninggalkan lapangan. Bermain dengan 10 orang, AC Milan sejatinya mampu mengimbangi Atletico Madrid. Namun, gawang Magnan akhirnya dijebol Anthony Griezmann di menit ke-84. Memasuki detik-detik terakhir pertandingan, AC Milan malah dihukum penalti. Luis Suarez sukses mengkontroversikan menjadi gol di menit ke-90+7. Ini menjadi kekalahan kedua AC Milan di fase grup setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Liverpool.